Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa. Ibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilan. Wa qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, man lam takun lahu bidayah muhriqah lam takun lahu nihayah musyriqah. Yang saya hormati dan Allah muliakan para pengurus GKM dari Masjid Al-Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan juga kelancaran dari segala aktivitas di Masjid Al-Amin yang kita sama-sama cintai. Juga yang saya hormati dan Allah muliakan para guru, para sesepuh yang hadir di tempat masjid ini yang sama-sama kita cintai. Semoga kita semua yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan segalanya, fisiknya, pikirannya, batinnya, dan juga diberikan kesempatan bukan hanya bulan Ramadan ini, tapi juga Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Sekarang kita sudah masuk bulan Ramadan yang keberapa? Kelima ya? Masya Allah. Tidak terasa ya? Sudah kelima, dan mudah-mudahan tidurnya kita, istirahatnya kita, bangunnya kita, sholat tarawihnya kita, tilawahnya kita Allah catat ya. Allah catat dan dijadikan sebagai salah satu wasilah kita untuk mendapatkan Jannatul Firdausil A'la bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak, Ibu, kalau kita lihat ya di dalam Al-Quran ya, dari mulai hari yang kita kenal, hari Ahad ya, sampai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Sabtu ya, tidak ada satupun ya, di dalam Al-Quran yang Allah jadikan sebagai apa? Nama surat, kecuali satu surat saja, satu nama saja dari hari tersebut. Yaitu hari apa kira-kira Pak? Masya Allah, hari Jumat. Salah satu ayat yang sama-sama kita tahu ayat tersebut dalam surah Al-Jum'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Allah tidak semata-mata menyebutkan hari Jumat terkecuali ada keistimewaan dalam hari tersebut. Betul ya? Bahkan mayoritas alim ulama, mayoritas ulama besar mengatakan bahwa hari Jumat ini sebagai apa? Sayyidul Ayyam, rajanya daripada apa? Hari-hari. Kemudian kalau kita teliti lebih dalam lagi di dalam Al-Quran, ternyata ya, yang Allah sebutkan dari sekian banyak sholat sunat sekalipun, dari mulai sholat sunat rawatib, dari mulai sholat sunat nawafil ya, ataupun mutlak muqayyad dan lain sebagainya, Allah hanya menyebut satu sholat sunat saja di dalam Al-Quran ya. Sholat sunat apa itu Pak? Tahajud. Kalau waktu duha itu bukan, itu mayoritas ulama mengatakan sebagai waktu duha. Begitu juga walau fajar, bukan sholat sunat. Dalam surat apa itu? Al-Isra ayat berapa? 79. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud. Lagi-lagi Allah menyebutkan sholat sunat tahajud sebagai apa? Sesuatu yang sangat-sangat istimewa dibanding apa? Sholat sunat yang lainnya. Sehingga jumhur ulama pun mengatakan bahwa sholat sunat tahajud ini sebagai apa? Sayyidul nawafil, rajanya daripada apa? Sholat sunat. Bahkan sholat sunat ini dijadikan sebagai apa? Sesuatu yang wajib bagi siapa? Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Allah menyebut misal di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun. Dari 12 bulan, mulai dari bulan Muharram, Safar,
kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, sampai kapan? Zulhijjah, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Allah juga tidak menyebut bulan-bulan di atas terkecuali hanya apa? Satu saja. Yaitu bulan apa? Ramadan. Yaitu dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 185. Bunyinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah tidak menyebut bulan apa? Rajab. Secara jelas. Padahal Rajab ini masuk bulan apa? Haram. Ya. Rajab, kemudian apa? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masuk bulan haram. Allah juga tidak menyebut Dzulhijjah di dalam Al-Qur'an. Padahal di dalamnya ada apa? Ibadah haji. Allah juga tidak menyebut bulan apa? Syawal. Ya. Padahal di dalamnya ada apa? Idul Fitri. Masya Allah. Allah hanya menyebut satu bulan saja di dalam Al-Quran, yaitu bulan apa? Ramadan. Ini menandakan apa? Lagi-lagi Allah tidak menyebut sesuatu di dalam Al-Quran kecuali ada keistimewaan, ada kelebihan yang Allah ingin berikan untuk kita. Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diterima oleh Anas bin Malik, hadis dalam Syu'abul Iman punya Imam Baihaqi, walaupun sanad sahih, apa katanya? Sayyidus syuhur, rajanya bulan adalah apa? Syahrul Ramadan, wa sayyidul ayyam, dan rajanya hari adalah hari apa? Hari Jumat. Allah. Dari sini kalau kita lihat, ya, ada salah seorang ulama besar, yaitu dari kaum Hanabilah, dari madhab Hanabilah, yaitu yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam salah satu kitabnya yang sangat-sangat terkenal, ma'ruf, ya, yaitu kitab Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil 'am wal wadhaib. Ya, beliau mengatakan, inna min asbab mudha'afatil ujur thalatha. Bahwa Allah akan meningkatkan, Allah akan melipat gandakan, ya, pahala-pahala kita itu dengan 3 asbab. Berapa asbab, Pak? Berapa sebab? 3. Allah akan melipat gandakan, ya, pahala kita itu dengan 3 perkara. Dengan 3 asbab, 3 aspek, 3 hal. Yang pertama, kata beliau apa? Inna min asbab mudha'afatil ujur thalatha. Ada 3 hal, 3 sebab yang menaikkan, melipat gandakan pahala kita. 1, syaraful makan. Apa itu, Pak, syaraful makan? Kemuliaan apa? Tempat. Allah, kemuliaan tempat. Wah, ini di sini wajah-wajahnya Masya Allah sudah pernah naik haji semua, ya. Masya Allah, amin. Nah, bagi yang belum dan yang akan, semoga Allah segerakan, mudah-mudahan di tahun depan. Amin. Amin. Ya Allah, Allah merzukna ziarah Baitikal Muharram. Ya. Coba kita lihat, ya. Yang pertama adalah syaraful makan, kemuliaan apa? Tempat. Baik itu di Makkah, baik itu di Madinah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah. Wal hadis muttafaqun alaih, ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Salatun fi masjidi hadza, Masjid Nabawi, Masjid Madinah, khairun min alfi salatin fi ma siwa illa Ka'bah. Salat di masjidku ini, kata siapa? Kata Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, itu lebih baik apa? Sampai 1000 kali lipat dibanding tempat yang lain. Kecuali Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam syarahnya, ya, ternyata di syarahnya salah satunya dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Fathul Bari, bukan hanya sholat saja, berbuat baik, sedekah, mewakafkan Al-Quran, kemudian apalagi kasih sayang suami terhadap istri, Allah. Kemudian juga kasih sayang ayah, orang tua terhadap anak. Berbuat baik apapun, Allah lipat gandakan pahalanya sampai berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Lagi-lagi syaraf, karena apa? Syaraful makan. Kemudian apa? Tempat. Begitu juga, ya, ketika kita berada di Mekah, bukan lagi 1000 kali lipat, Allah lipat gandakan. Man adraka Ramadhana bi Makkah fasawmahu wa qama ma tayassara minhu kataballahu mi'ata al.
Hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah. Berapa kali lipat Allah? Lipat gandakan 100.000 kali lipat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ada rezeki ya di sana ya. Dan dalam bulan Ramadan ini kita juga diberikan rezeki untuk bisa pergi ke sana. Minimal dalam Asyrul Awakhir. 100.000 kali lipat. Keistimewaan. Yang pertama, syaraful makan. Yang kedua, syaraful amil. Kemuliaan apa? Subjek, pelaku atau orang yang melakukan. Syaraful amil. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mengejek sahabat-sahabatku. Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithlu Uhud dhahaban ma adraka mud ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya kita diberikan harta kita Masya Allah lengkap semuanya, mobil ada, jet pribadi ada, emas semua, perak ada. Kemudian kita berinfak, dan infak kita seperti gunung seperti gunung Uhud, emas semua, ma adraka mud ahadihim wala nasifah. Akan pernah sampai derajat kita, pahala kita seperti siapa? Para sahabat. Wala nusaifah dalam riwayat yang lain. Seperempatnya juga nggak akan sampai. Wala nasifah berarti satu mud itu kurang lebih sekitar 675 gram. Artinya sangat-sangat kecil. Dan kita tidak akan pernah sampai. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Syaraful makan. Kemuliaan tempat. Syaraful amil. Kemuliaan apa? Orang yang melakukan mahdud. Terbatas. Tidak setiap kita mampu pergi ke Mekah. Bisa jadi karena kesehatan, kesempatan, finansial dan lain sebagainya. Begitu juga syaraful amil, kemuliaan pelaku. Belum tentu kita hidup di zaman Rasulullah, keimanan kita kuat seperti siapa? Sahabat, betul ya? Maka Allah memberikan kepada kita yang ketiga. Apa itu? Syarafus zaman. Kemuliaan apa? Waktu. Kemuliaan waktu. Salah satu waktu yang sangat-sangat mulia itu adalah bulan apa? Ramadan. Allah. Dimanapun kita, mau di Bojongkulur kah, mau di Cilengsi kah, mau di Asia kah, mau di Eropa, di Amerika kah, kalau itu adalah bulan Ramadan, dapat itu pahalanya. Betul ya? Kalaupun dia, kalaupun dia misalnya pekerja, pegawai, guru kah, bos kah, CEO dan lain sebagainya, tanpa pandang bulu, kalau itu dia masuk di bulan Ramadan, dapat juga pahalanya. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Khuzaimah, hadis diterima dari Salman Al-Farisi, apa kata Rasulullah? Man tatawwa'a, barang siapa dia man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda lahu fardhah. Barang siapa di antara kita yang mengerjakan amal baik, baik itu sholat sunat atau apapun, sedekah, apapun, berbuat baik kepada istri dan anak dan sebagainya di bulan Ramadan yang bersifat sunnah, karena kaman addalahu fardhah, seperti dia melaksanakan sesuatu yang bersifat wajib. Oh, Masya Allah. Wa man adda fardhah kana kaman adda sab'ina fardhah. Dan barang siapa yang melaksanakan sesuatu yang bersifat wajib, sholat fardu berjamaah, datang ke masjid dan lain sebagainya, maka Allah lipat gandakan sampai 70 kali. Masya Allah. Sangat besar sekali. Bahkan tidurnya pun Allah hitung. Allah kasih ganjaran. Ketika Rasulullah juga ditanya, ayu shadaqati afdal ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, as-shadaqah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Begitu juga dengan umrah. Fa inna umrata Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Barang siapa dia umrah di bulan Ramadan, maka dia seperti haji bersama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan dan waktu dan juga energi, semangat untuk bisa betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini satu sebagai syahrul ilabah. Syahrul ilabah adalah kita kembali lagi kepada Allah, kita reset kembali, kita upgrade lagi diri kita. Kalau kita betul-betul ingin dekat dengan Allah sedekat-dekatnya di bulan ini, sehingga ini jadikan, mudah-mudahan panjang umur, jadikan sebagai Ramadan terakhir
kita. Karena belum tentu Allah, kita tidak tahu. Ya. Besok atau lusa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan apa? Bulan Ramadan ini. Syahrul Inabah. Yang kedua, Syahrul Quran. Jadikan bulan Ramadan sebagai apa? Sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita mendekatkan diri kepada Allah, salah satu dengan tilawah baca Al-Quran. Afdhalul ibadah tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah adalah dengan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran kurang lebih sampai 60 kali lipat. 60 kali. Di luar apa? Di luar sholat. Imam Malik ketika sudah datang bulan Ramadan, tutup kajian fikih, tutup kajian hadis, dia fokus terhadap apa? Al-Quran. Betul-betul. Ya. Dan yang terakhir, jadikan Syahrul Ramadan ini sebagai Syahrul Muasah, yaitu bulan rasa kasih sayang, empati kita terhadap siapapun. Ya. Kita lebih peduli lagi terhadap istri dan anak kita. Kita lebih peduli dengan tetangga dan karib kerabat kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan empati kita terhadap saudara-saudara kita. Demikian, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil. Astaghfirukum wa wajadtum min al-khatawat wal ghadar wal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.